betul. Kalau PDI itu biasanya tak luput daripada mereka. Boleh kan? Boleh. Mereka. 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 Terima kasih. Bapak-bapak, kakak saya semuanya, mungkin yang di bawah saya adik-adik saya, senior saya, yang sebangsa dengan saya berarti mitra saya, yang tentunya saya harapkan hari ini bisa bertemu, bisa silaturahmi di tempat ini. Mungkin ada yang sudah beberapa kali. Karena secara jujur, kalaupun toh memang ada yang belum pernah ketemu, saya sudah melakukan hal yang demikian ini ada 8 kali. 8 kali saya lakukan itu pengertiannya bukan karena apa-apa. Saya ingin dekat lah dengan teman-teman yang kenal, yang nelpon, ya kan, sehingga saya coba kumpuli. Teman-teman yang di serikat saya kumpuli. Teman-teman yang di media, LSM saya kumpuli. Teman-teman yang ada di seni budaya, pertengahan bulan saya sudah agendakan. Terus teman-teman yang seperti ini, hari ini mungkin ada yang belum kenal dengan saya. Perkenalkan, nama saya Banjir Supianto. Saya lahir di Nusa Kambangan, di Cilacap. Kalau yang dari daerah Cilacap, Nusa Kambangan tahu ya, itu tempat lahir saya di Desa Sekarmayang, Bulu Payung, Sidoarjo, Cilacap. Saya karena bapak saya tentara, jadi saya pindah-pindah. Nah, di kelas 4 SD saya pindah ke Kebumen. Ya, di Kebumen saya pindah. Sehingga setelah dari Kebumen saya pindah juga ke Jawa Timur bareng Mas Agus. Kembali lagi ke Tangerang, di sini paling betah. Kalau bicara perjalanan, Mas Agus ini teman seperjalanan saya. Mas Agus Poleng, tapi namanya Poleng. Poleng Eling kalau Gayurik. Bahasanya begitu. Iya Mas Agus ya? Iya. Kalau bicara permasalahan di jalanan, saya dari tahun 90 sampai 93 tidak punya tempat tinggal. Saya di terminal dan terminal. Dari mulai 93 akhir ke 94 saya coba kerja di perusahaan. Saya pernah digaji tunggal 1 bulan doang. Karena memang saya tidak betah karena biasa bebas di kungkung, terus kerja pagi masuk, sore pulang nggak bisa. Dan sampai di saat posisi ini pun banyak hal yang memang kita lalui. Mas Agus adalah saksi sejarah saya dikala punya angan-angan dan cita-cita. Mas Banjir, suatu saat saya ingin jadi yang terbaik, Mas Agus. Beliau juga sama. Saya juga ingin jadi yang terbaik, gitu. Akhirnya dua keinginan yang berjauhan tetap dekat di hati. Ini Mas Agus, Mas berdiri dong Mas. Ini ya, ini salah satu teman perjalanan saya. Nyantol. Kalau bicara permasalahan hati, jujur ya, beliau ini orang yang berpatokan pada hati. Sehingga kalau saya tidak seperti itu, saya jadi malu. Wah, saya jadi ikut-ikutan dong, Mas Agus bisa, kenapa nggak bisa? Silaturahmi ke antar sesepuh, tidak sepuh, saya lakukan sama beliau. Sampai ada suatu saat ketika kita sama-sama menghitung bintang, kita pengen seperti bintang. Ya Mas, itu sekilas. Perkenalkan, nama saya Banjir Supriatno. Saya tinggal di Pesona Wibawa Praja di daerah sini. Lurus terus di blok I5 nomor 7 dan nomor 8. Saya punya keluarga, anak saya 8. Dari yang pertama saya dikaruniai 3. Dari yang keduanya dikaruniai juga 3. Saya punya anak angkat 2 di rumah saya. Dan alhamdulillah walaupun tidak banyak, saya punya juga binaan ataupun juga dipercaya sebagai bapak asuh di salah satu yatim piatu di desa Sukamulya. Ada sekitar 8. Nah, dari perjalanan itu awalnya saya tidak ingin nyalon Pak. Jujur lah mau nyalon. Mendingan saya punya 100 juta, 200 juta, diem di rumah, ya kan, antang-antang gitu kan. Itu pingin saya tadinya. Tapi salah satu teman, sahabat saya, ngambil formulir forum pendaftaran caleg akhirnya. Singkat cerita, akhirnya saya dipanggil sama senior-senior Kabupaten Tangerang. Ya sudah,
KTP-mu mana? Hal itu juga jadi. Dan sebetulnya tidak di PDIP namanya. Tapi karena memang beliau menghendaki saya harus seperti itu, ya sudah. Bagi saya alat untuk berjuang semua partai baik. Tinggal bagaimana kita meyakini. Lah, setelah saya kumpulkan teman-teman, saya belum ngomong saya mau nyalon belum. Saya kumpulin aja, semua makan, pulang, kasih bensin, kumpul, sama juga kayak gitu. Akhirnya saya ketemu juga sama Mas Atmojo tuh. Waduh, ini orangnya saya benar ini. Kalau ngomong kencang gitu kan. Ditambah lagi ada pendampingnya yang rambutnya panjang. Luar biasa. Satu-satu teman-teman pada muncul tuh. Akhirnya kita coba kumpulkan keluarga besar kita. Hari ini sesuatu yang harus saya ngomong sama bapak-bapak. Saya harus ngomong sama saudara-saudara saya. Saya harus ngomong sama kakak-kakak saya. Saya nyalon gak punya uang, Pak. Sampai detik ini acara begini pun saya belum mengeluarkan uang. Serius, Pak. Itu banyak yang kebantu, ada yang beli ini, ada yang beli udah saya nanggung makan segala macam. Saya berjuang dengan Mas Teguh bagaimana GIOK ini berjalan dengan baik. Sampai akhirnya kita kontrak 2 petak sampai seperti ini. Sampai kita bisa punya tempat di sini. Kita beli tanahnya walaupun juga belum lunas sampai sekarang masih dicicil, tapi bangun udah jadi. Ini juga belum lunas juga. Itu yang penting jadi. Kita yang penting mau berubah, mau berbuat untuk orang banyak. Dan semua ada di dapil sini, Pak. Saya sampaikan sama Bapak bahwa selama ini saya tidak pernah tinggal di dapil sini, tapi dapil Cikupa. Kalau Bapak mau tanya track recordnya seperti yang testimoni Mas Ismail, saya gabung di Kecamatan Cikupa dari mulai 2002, 2004 saya sudah ketua Porkap di Kecamatan Cikupa, yang Porkap pertama, sampai Porkap berapa sebelum pandemi baru saya pindah ke sini. Perjalanan pernah juga saya seperti Bapak itu pernah, jadi BPS juga pernah, kecamatan, jadi KPPS juga pernah, jadi RT juga pernah, gitu. Jadi ketua NPI Cikupa juga pernah, jadi wakilnya Mas Ismail, KONI Cikupa. Selama dia menjabat KONI di Cikupa nggak pernah mau dengan yang lain, pasti maunya dengan saya. Itu berapa kali periode. Jadi Karang Taruna Kabupaten itu pun sudah saya laluin. Sampai saya mendekatkan diri kaitan dengan Haji Badri, bagaimana memimpin KNPI pertama Kabupaten Taruna. Sampai Muklis, sampai Pak Cucu yang sekarang jadi camat Tiga Rasa, itu sahabat saya, teman main saya, teman yang berbagi dengan saya. Alhamdulillah udah pada jadi camat. Bedanya saya tidak pernah jadi camat. Pernah juga saya jadi Satpol PP, pernah juga saya lakukan. Banpol pun pernah saya lakukan. Nah, dari waktu ke waktu mengantarkan saya sampai seperti sekarang. Dari yang wartawan, LSM media, sampai sekarang saya diberkahi oleh Yang Maha Kuasa sebagai seorang pengacara. Sekolah dan kuliahnya masih tetap bareng Mas Agus. Saya punya cita-cita, jujur ya, walaupun saya tidak lahir di Tangerang. Mimpi saya bisa bikin auditorium Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang. Mimpi saya. Kenapa saya sebagai target mimpi saya? Kalau bicara permasalahan pengangguran, ini salah satunya. Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang ini harapan saya adalah sebagai kelompok komunitas yang sampai saat ini jujur itu tidak pernah diperhatikan. Bahkan kita sama kota, sama Tangsel yang notabene Kabupaten Induk, kita kalah. Kota sudah punya gedung Dewan Kesenian Kabupaten Tangerang. Begitu juga Tangsel. Kita sekretariat aja gak punya. Tuh, saya punya adik namanya si Teguh yang punya GIOK ini. Ya sudah, kamu aja dipasrahkan ke kita untuk buat SMK Politeknik. Begitu saya ngomong Politeknik, tapi syaratnya satu, harus gratis. Bagaimana caranya? Banyak. Jadi harapan saya sebagai perkenalan saya dengan bapak-bapak, saya belum bisa bicara apa-apa karena saya orang baru di sini. Tapi berpuluh-puluh tahun Desa Cikupa sampai sekarang harapan saya bisa terkabul menjadi desa mandiri dan desa percontohan. Dengan Bapak bergabung ke sini, sekali lagi saya pribadi tidak punya uang. Bapak menjadi Kordes itu pertanggungjawabannya besar.
Menjadi korcam itu pertanggung jawabannya besar. Menjadi korcam dan kordes itu luar biasa. Kordes lebih harus bertanggung jawab pada korpemnya. Kebayang kali apa yang disampaikan oleh Mas Is tadi terkait dengan 400 TPS. Saya harus siapin anggaran berapa? Ya, itu makanya kalau saya harus menyiapkan anggaran yang segitu gede, punya tidak Mas Agus? Tapi saya percaya, saya sama Mas Agus lahir daripada sebuah didikan yakin dan percaya pada Yang Maha Kuasa ada dekat dengan saya. Saya tidak pernah mengeluh dengan siapapun dan selalu dikasih jalan. Jadi kalau kamu ingin sukses, jangan kamu kejar dunianya. Kalau kejar akhiratnya, insya Allah dapat dunianya. Hal-hal yang demikian yang menjadikan saya, oh iya ya, saya nggak pernah minta kok. Gitu, saya cuma mohon pada diri saya, wujud saya yang ngasih napas hidup yang saya keluarkan. Nah, itu doang Mas. Saya sempatkan lah barang-barang sebentar. Bisa kita meyakin agama kita masing-masing, sempetin dikit-dikit lah barang sehari, gak usah banyak-banyak, 5 menit aja, 10 menit lah, duduk, ya sudah, banjir, bangun, gitu. Hei, kamu ada kesana, kamu punya ini, kamu punya tanggung jawab besar. Hanya itu doang, bahasa saya, sering dengan napas yang saya keluarkan. Itu yang ngajarin Mas Agus, nggak ada kata lain. Nah, dari situ, apakah saya mampu? Itu ternyata alhamdulillah. Kenapa saya sampaikan kepada di teman-teman yang datang mendamping Bapak. 2 minggu lagi moga-moga kita udah bisa gaspol. Doain ya. Kita bisa gaspol. Pengertiannya bukan karena kita banyak uang. Semangat kita, Pak. Kalau kita sudah begitu 600 TPS kali 30, itu udah. Nah, hal-hal yang seperti ini, nama-nama Bapak hari ini sudah saya catat. Saya punya ruang media center, Pak, samping ini, yang tergabung di dalam Kortep Kordes pertemanan saya. Jangan putus hanya karena permasalahan ini. Jangan. Sangat rugi, Pak. Saya menciptakan seperti ini sama adik saya. Ini adalah untuk bagaimana saya membuka mata, terutama Dapil 1, Pak. Siapa yang senang dengan olahraga, saya siapkan podcastnya. Siapa yang mau jadi moderatornya? Siapa yang senang dengan seni budaya, Mas Agus? Mas, saya kasih waktu untuk bagaimana menyiarkan seni budaya. Ada tempatnya di lantai 3. Jadi bukan sekonyong-konyong datang seperti ini, tidak, tapi melalui daripada hal-hal yang memang dipikirkan bagaimana Dapil ini, Dapil 1, 6 kecamatan ini punya tempat lah. Setidak-tidaknya bagaimana sih membangun Kabupaten Tangerang, disiapkan di sini, Pak. Ayo, misalkan yang di media udah jelas tuh ada media center. Yang seni budaya monggo, yang suka olahraga monggo, yang suka dengan tradisional monggo, yang suka bagaimana membangun Kabupaten Tangerang monggo, yang suka dengan pemuda, saya siapkan tempatnya ada. Nah, ini potensi, Pak, potensi yang kita bangun. Ya, seperti itu. Jangan jauh-jauh dari saya. Suatu saat nanti Mas Gondrong, saya jadi dewan, Mas Bandi dulu ya bantu saya. Dia udah lupa dengan saya. Borok-borok dia mau ke saya. Nelpon pun tidak, apalagi dia ngasih proyek. Saya lihat dulu dong. Ada nggak catatannya itu, Mas Gondrong? Kan gitu. Berarti kalau dia protes, betul berarti dia pernah bantu saya. Oh, berarti saya yang salah. Tapi ada yang ngaku-ngaku, saya pernah saya bantu Mas Banjir. Lah, siapa namanya? Naya. Saya cari itu. Nggak ada Naya. Karena setiap yang datang ke sini, saya sudah punya khusus, Mas, tempat. Bagaimana saya siapkan, inilah adalah saudara-saudara saya. Saya membentuk bukan tim sukses apa enggak. Saya membentuk relawan. Relawan, ayo bareng-bareng berjuang. Kalaupun toh memang nanti saya bisa kasih honor, ya mau 100.000 kek, mau 200.000, jangan diukur dari situnya, Pak. Tapi ayo bangkit bareng-bareng melalui Geokes ini, kantor sini. Apa sih yang menjadi harapan kita? Ayo. Bisa dipahami ngerti ya? Jadi tugas Kordes itu berat banget. Saya pernah jadi seperti sampean. Pernah. Jadi nanti misalkan hari ini kan memang silaturahmi. Saya ingin lihat sih wajah-wajahnya calon saudara-saudara saya
calon kakak saya gitu, calon adik saya tuh, ada semua. Belum bisa ngasih apa-apa saya. Tapi moga-moga minggu depan saya akan panggil lah satu-satu. Mungkin camat mana, bersama mana silahkan buat kortepnya. Ini perlu ngopi segala macem. Udah namanya ngebantu, masih keluar duit, berarti bantunya tulus kan? Udah namanya bantu, wah saya nggak mau lah bantu. Apanya yang saya dapatin dari Mas Bajir nggak ada. Dan saya harus berpikir itu. Tapi Mas, ya sebisa-bisa saya Mas, saya sudah bisa beli kopi 5 bungkus untuk teman-teman kortep. Tidak akan pernah hilang. Di samping memang yang Maha Kuasa yang memberikan pahalanya, dan moga-moga kita jadi ingatan kita. Datangin di sini. Jangan hanya hari ini. Saya jadi pun datengin di sini, Pak. Makanya media center ruangan itu saya sudah ngomong sama adik saya, itu tidak pernah ada yang memiliki. Itu yang memiliki adalah kita semua. Silakan datang. Protes saja, wah banjir cuma banyak ngomong. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Sekali lagi harapan saya kepada bapak-bapak, jangan anggap saya orang lain, Pak. Kalau bapak lebih tua daripada saya, anggap saya adikmu, anakmu. Kalau saya sebaya, anggap aja saya temanmu. Kalau sampai adik saya, anggap aja saya kakak kalian. Ya, moga-moga cita-cita kami, cita-cita saya, cita-cita Mas Agus, semuanya kita ingin diwadahi sebuah rumah besar Dewan Cinta Kabupaten Tangerang bisa tersampai dan terlaksana. Mohon doa dan restunya. Sekali lagi, kedudukan saya sama sampean jauh. Saya bukan siapa-siapa daripada bapak-bapak. Saya malu berdiri di depan bapak, malu. Apa sih gagasan, apa sih keinginan? Malu saya. Karena saya masih merasa juga saya belum pantas. Tapi saya meyakini bahwa apapun bentuknya, politisi, ormas, siapapun yang berangkat dari organisasi mencalonkan diri sebagai anggota legislatif, apapun bentuknya atau bupati, saya yakin akan lebih baik hasilnya daripada orang yang hanya diciptakan karena kekayaan orang tuanya. Itu saya yakin. Karena itu tadi Mas, mungkin sampai nggak pernah ngerasain saya di terminal ke terminal. Saya rokok 1 batang berlima, 1 gelas berlima, itu sudah saya lakuin. Tidur di kardus, itu sudah saya lakukan 3 tahun lamanya. Sehingga ketemu Mas Agus, diberikan petunjuk, udah Mas Bajir ke sana cita-citanya, Mas Agus udah berhasil menjadi seniman, menggembirakan banyak orang. Ya, barangkali maaf, ada yang mau berkata atau mungkin mau bertanya, ya, monggo. Saya punya orang tua juga di sini, Mas Irfan, sama-sama satu daerah dengan saya. Mas Irfan coba berdiri Mas. Pade berdiri Pade. Saya pengen lihat. Ini kakak saya, satu daerah dengan saya. Tepuk tangan dong sedikit. Salah satunya. Karena semua yang ada di sini dan teman-teman saya. Cuma di sini ada orang tua, memang yang suka marahin saya. Kamu nyuruh-nyuruh saya ngumpul-ngumpulin orang, ada duitnya. Saya mesem aja saya. Mesem aja. Yo nih, kamu sayang sama adikmu ya sudah. Ditambali di sini kan ngono ya. Yo nanti ada rezeki tak ganti. Bila itu ada ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Wardoyo ini, Mas Wardoyo, ini juga sama nih. Ada yang mau bertanya, Mas ya? Mas Anda. Tapi kita kalau bisa dari struktur partai, jangan lihat partainya lah ya. Partai kita mencalonkan Mas Ganjar Pranowo sebagai presiden. Terus ada perwakilan kita Mas Ananta. Ada perwakilan kita ya kaitan dengan di sini ya kita. Kira-kira nih siapa aja dikit lagi mau nggak bantu saya sih? Siap. Mau nggak? Siap. Moga-moga dicatat sebagai amal kebaikan Bapak. Ini guru saya. Jadi ini tinggalnya di mana Mas? Cisereh Tiga Raksa. Bareng sama beliau saya puluhan tahun. Jadi jeleknya saya, hitamnya saya juga tahu.
Saya suka dimarahin, dinasehatin. Oh nggak boleh begitu gitu. Tapi saya buktikan bahwa saya mampu. Adikmu mampu berbuat seperti itu di Kabupaten Tangerang. Amin. Terima kasih. Harus. Mas Is, kita PDIP. Lanjut Suketno.